Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam. guru semuanya, kita berjumpa lagi dalam program Bidik Mutu, Bincang Pendidikan Bermutu. Dan kali ini yang akan kita ajak ngobrol adalah Bapak Dr. Ainur Rafiq, MAG. Nah, beliau ini adalah Kepala Subdirektorat Bina Guru MI dan MTS pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, obrolan kali ini kita akan membahas hal yang insya Allah menggembirakan bagi guru-guru madrasah, yaitu tentang tunjangan kinerja guru madrasah. Sebelumnya kita sapa dulu Pak Ainur Rafiq. Assalamualaikum Pak Ainur Rafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Ainur Rafiq sudah membersamai di program Bidik Mutu. Topik kita siang ini adalah tentang tunjangan kinerja guru madrasah. Nah, kan kita ketahui Pak Rafiq, Pak Menteri Agama itu sudah mengeluarkan PMA nomor 11 tahun 2019 tentang pemberian tunjangan kinerja pegawai negeri sipil. Nah, kemudian disusul dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam itu mengeluarkan keputusan nomor 7201 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja guru. Nah, antara PMA nomor 11 tahun 2019 dan Juknis nomor 7201 tahun 2019 itu rupanya ada beberapa yang bikin galau nih Pak Taufik nih. Sehingga memerlukan penjabaran lebih jauh. Nah, mudah-mudahan melalui obrolan ini nanti semuanya clear ya Pak Rafiq ya. Begini Pak Rafiq, yang menggembirakan bagi guru-guru madrasah itu kan guru dan dosen juga berhak mendapatkan tunjangan kinerja. Sementara sebagian guru dan dosen itu kan sudah ada yang mendapat tunjangan profesi. Nah, sebenarnya apa sih pengaturan lebih jauh tentang tunjangan kinerja bagi guru dan dosen ini, Pak Rafiq? Silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Pak Sutardi yang kami hormati, teman-teman semua. Kita berbicara tukin ya, tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja itu filosofinya adalah dalam rangka ingin meningkatkan kinerja PNS ya, pegawai negeri sipil, karena yang disebut dengan tunjangan kinerja itu hanya melekat pada pegawai atau PNS. Jadi kalau ada jabatan yang lain tapi dia bukan PNS, itu namanya bukan tunjangan kinerja. Nah, tadi disebut sedikit ada yang namanya tunjangan profesi guru. Karena tunjangan profesi guru itu bisa untuk guru yang PNS, bisa juga untuk guru yang bukan PNS. Artinya kalau kita hanya berbicara tentang tunjangan kinerja, maka kita hanya berbicara tentang pegawai negeri sipil. Nah, pegawai negeri sipil itu, selain mereka menerima gaji pokok, mereka menerima namanya tunjangan kinerja. Nah, tunjangan kinerja itu diberikan kepada pegawai yang berkinerja. Kalau ada pegawai yang tidak berkinerja, berarti dia memang tidak layak mendapatkan tunjangan kinerja. Nah, siapa pegawai yang tidak berkinerja itu? Pegawai yang tidak berkinerja itu adalah pegawai yang tidak jelas jabatannya. Jadi kalau ada pegawai yang jabatannya nggak jelas itu kan berarti nggak jelas ya, kinerjanya kan nggak jelas. Maka di PMA nomor 11 tahun 2019 itu mengatakan bahwa tunjangan kinerja tidak diberikan kepada pegawai yang tidak memiliki jabatan. Karena kalau ada pegawai yang tidak memiliki jabatan, berarti kinerjanya nggak jelas. Berarti kita mau bayar kinerjanya itu susah. Ukurannya apa? Tapi pada prinsipnya pemerintah, khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia, kemarin kami juga berkonsultasi dengan Sekjen, dalam hal ini adalah Biro Keuangan, semua pegawai negeri sipil di Kementerian Agama, tunjangan kinerjanya harus dibayarkan. Nah, berita gembira itu, Pak. Iya. Terus ini, Pak, di PMA nomor 11 tahun 2019 itu di bab 2, tadi Bapak sudah menyinggung di 2A, itu ada kalimat yang mengatakan
tunjangan kinerja tidak dibayarkan kepada guru yang tidak memiliki jabatan fungsional. Nah, ini banyak persepsi nih Pak. Guru kok tidak punya jabatan fungsional? Nah, seperti apa sebenarnya kriteria guru yang tidak memiliki jabatan fungsional itu? Oke, ini memang harus hati-hati untuk menjelaskan ini. Ini karena kita mau menggabungkan antara PMA 11 itu, atau katakanlah basis PMA nomor 11 itu kan Perpres ya, peraturan presiden. Kita ingin mensinkronisasi antara regulasi dari Undang-Undang nomor 20, kemudian Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, kita ingin menggabungkan itu. Nah, ini perlu penjelasan yang hati-hati ini. Ya, ya. Siap menyimak, Pak. Oke, jadi perlu kita ketahui, perlu kita pahami bersama bahwa Undang-Undang nomor 14 ya, tahun 2005 tentang guru itu kan menyatakan bahwa yang disebut dengan seorang guru itu adalah dia harus S1 dan dia harus bersertifikat. Nah, itu yang nggak bisa ditolak ya. Kemudian dari undang-undang itu kan kemudian muncul Permenpan. Nah, Permenpan kemudian diterjemahkan oleh Permendikbud terkait dengan jabatan-jabatan fungsional untuk guru. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa guru menurut Menpan itu kan ada 4 level. Ada level namanya guru pertama, ada guru muda, ada guru madya, dan ada guru utama. Jadi kalau ada seseorang yang dia belum memiliki jabatan fungsional guru pertama, itu menurut kategori ini berarti jabatannya bukan guru, tetapi jabatannya adalah yang lain. Nah, yang lain itu apa? Nah, yang lain itu kita harus menyesuaikan dengan jabatan-jabatan yang ada atau yang sesuai dengan PMA nomor 51 tahun 2014 tentang jabatan dan kelas jabatan di Kementerian Agama. Itu harus jelas di situ. Jadi kalau di PMA nomor 51 tahun 2014 itu untuk jabatan guru itu sama dengan yang di Permendikbud, sama juga dengan yang di Permenpan, yaitu ada 4 jabatan tadi. Jadi kalau ada guru yang tidak memiliki jabatan 4 itu berarti dia bukan guru. Oleh karena itu kami informasikan kemarin, kita juga berkonsultasi dengan Biro Kepegawaian, kita juga berkonsultasi dengan Biro Hukum, kita juga berkonsultasi dengan Biro Keuangan. In prinsip, pegawai negeri di Kementerian Agama itu tunjangan kinerjanya harus dibayarkan. Itu intinya itu. Karena setiap pegawai negeri sipil itu berhak mendapatkan tunjangan kinerja selama dia berkinerja. Nah, untuk berkinerja ini kan siapapun dia itu kan harus memiliki jabatan. Nah, jabatan sesuai dengan Permenpan itu ada 2. Jabatan besar itu ada 2. Yang pertama adalah jabatan struktural, yang kedua adalah jabatan fungsional. Nah, kalau jabatan struktural, kalau yang terkait dengan madrasah, itu kan ada 2, yaitu Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri dan Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah Sanawiyah Negeri. Ini hanya ada 2 untuk di madrasah ini. Itu sudah jelas, itu jabatannya ini, grade-nya 7, nilainya 1040, kemudian tunjangan kinerjanya juga sudah jelas di situ angkanya sesuai dengan Perpres 180 ya. Nah, kemudian untuk jabatan fungsional itu ada 2. Tadi kan jabatan secara garis besar ada 2 ya, jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu dibagi menjadi 2 lagi. Jabatan fungsional yang pertama namanya jabatan fungsional tertentu, nah, namanya tertentu nih ya. Kemudian ada yang namanya jabatan fungsional umum. Kalau jabatan fungsional tertentu ini memerlukan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi kalau jabatan fungsional umum itu tidak memerlukan persyaratan-persyaratan khusus selama dia diangkat oleh pembina kepegawaian di Satker setempat, itu sudah sah sesuai dengan
SK yang diberikan oleh pimpinan di situ. Nah, itu ya. Kalau fungsional tertentu sesuai dengan PMA 51 yang terkait dengan madrasah itu adalah satu guru, kemudian pengawas, kemudian pranata komputer, pustakawan, laboran, ada 5. Nah, itu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman pegawai negeri yang ada di madrasah ini tidak masuk di 5 kategori tadi, ya, ada di 5 kategori tadi, yaitu guru tidak masuk karena tidak persyaratannya tidak masuk ya, karena dia belum belum menjadi guru pertama. Kemudian pengawas dia juga bukan. Ya, karena untuk pengawas itu kan juga perlu memerlukan persyaratan khusus. Kemudian di peranata komputer pun dia juga belum memenuhi syarat untuk tingkat ahli pertama. Kemudian pustakawan juga belum pernah ikut pelatihan pustakawan. Kemudian laboran juga belum pernah ikut pelatihan laboran. Maka ada peluang yang keenam, yaitu namanya jabatan fungsional umum. Nah, jabatan fungsional umum sesuai dengan PMA nomor 51 tahun 2014 itu kita lacak, itu diantaranya satu adalah pengelola pendidikan, itu di grade 6. Kemudian ada yang namanya pengadministrasi, itu bisa, itu namanya pengadministrasi, itu di grade 5. Itu Mas ya, jadi ya. Terkait dengan tunjangan kinerja, filosofinya adalah semua pegawai negeri yang ada di Kementerian Agama itu harus dibayarkan tunjangan kinerjanya. Itu satu, in prinsip itu. Nah, tunjangan kinerja itu diberikan berbasis satu, kehadiran mereka, 2, kinerja mereka. Basisnya kan itu. Ya. Selama pegawai negeri yang ada di Kementerian Agama itu kehadirannya oke, kinerjanya juga oke, maka tunjangan kinerja harus dibayarkan. Nah, mengenai grade, mengenai nilainya berapa, itu berdasarkan jabatan yang ada di surat keputusan. Nah, jadi di surat keputusan itu kan ada jabatannya apa. Makanya kami kemarin ketika rapat dengan teman-teman kepala bidang di seluruh Indonesia, kami menyarankan untuk mereview SK-SK yang ada, kemudian kalau bisa disesuaikan dengan PMA nomor 51 tahun 2014, biar tidak terjadi kegalauan tadi. Nah, in prinsip kami mengharapkan semuanya pegawai negeri di Kementerian Agama yang ada di madrasah semuanya mendapatkan jabatan sesuai dengan PMA nomor 51 tahun 2014 sehingga tunjangan kinerja mereka bisa dibayarkan. Terima kasih Pak. Jadi tadi guru yang tidak memiliki jabatan fungsional bisa jadi sebenarnya dia sudah mempunyai jabatan fungsional hanya secara administratif belum tertulis di dalam surat keputusan. Begitu kira-kira bisa seperti itu kejadiannya, Pak? Nah, untuk membuat surat keputusan itu kan ada prasyaratnya. Kayak misalnya tadi, untuk SK itu ada guru pertama, itu kan ada persyaratannya. Ya, betul. Selama persyaratan itu belum dipenuhi, maka SK sebagai guru pertama itu tidak bisa diterbitkan. Maka kami kemarin menyarankan untuk kepala bidang pendidikan madrasah untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kabak PU untuk menyelesaikan terkait dengan SK atau review terhadap SK-SK ini agar tidak terjadi kegalauan itu. Kalau misalkan nih Pak, apakah guru CPNS yang belum mendapatkan SK jabatan fungsional guru itu termasuk sebagai guru yang tidak memiliki jabatan fungsional dan tidak dibayarkan tunjangannya, Pak? Gini, untuk CPNS, untuk menjadi seorang guru, itu kan dia harus S1 dan dia sudah bersertifikat. Nah, itu in prinsip itu. Nah, in prinsip itu. Kemudian, untuk mendapatkan tunjangan kinerja, kalau CPNS, misalnya CPNS ini sudah bersertifikat, misalnya ya,
CPNS calon guru atau CPNS formasi guru atau apapun namanya, berarti secara regulasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, kemudian Undang-Undang Sisdiknas itu atau PP 19 Tahun 2005 itu sudah memenuhi syarat bahwa dia adalah guru. Nah, untuk memasuki guru pertama itu kan ada angka kreditnya. Betul, ya. Nah, angka kreditnya. Nah, selama dia belum mendapatkan angka kreditnya itu, maka dia masih digolongkan sebagai CPNS, ya kan? Ya. Nah, CPNS dibayarkan 80% dari tunjangan kinerja kelas jabatan yang akan diduduki, yaitu guru. Guru kan grade-nya grade 8. Berarti 80 dari grade 8 itu. Kalau dia sudah bersertifikat. Nah, kemudian di klausul berikutnya, kalau ada CPNS yang belum bersertifikat, maka ada klausul berikutnya yang tadi, bagi guru dan dosen yang belum bersertifikat, maka dia dibayarkan tunjangan kinerjanya 50%. Nah kan? Ya. Nah, kalau dia CPNS, dia belum bersertifikat, maka 80% dari tadi grade 8, kemudian 50% dari 80% itu. Oh ya, berarti ya, CPNS itu kalau dia sudah memiliki sertifikat pendidik, maka tunjangan kinerjanya dibayarkan sebesar 80%-nya. Dari ya, 80% dari 8 ya. Kalau CPNS guru belum memiliki sertifikat pendidik, maka dibayarkan 50% dari 80%-nya. Iya. Oh, seperti itu. Jadi bukan yang tadi tunjangan kinerja tidak dibayarkan kepada guru yang tidak memiliki jabatan fungsional, itu maksudnya bukan CPNS itu, Pak ya? Ya itu, makanya gini, untuk CPNS, makanya kalau saya menyarankan itu, kalau misalnya jabatannya adalah guru, katakanlah begitu, memang ini yang kesulitannya kan di sini nih. Jadi kalau kan tidak ada jabatan calon guru kan nggak ada. Iya, betul. Di PMA 51 itu kan nggak ada. Tidak ada istilah calon guru. Makanya terkait dengan SK ini memang kita harus betul-betul hati-hati. Apakah nanti menggunakan fungsional tertentu karena memang dia belum selesai penilaian angka kredit juga belum selesai, kemudian juga dia masih CPNS. Makanya terkait dengan SK ini memang kalau kemarin itu saya menyarankan coba dimasukkan ke fungsional umum dulu. Jadi jangan dimasukkan ke fungsional tertentu, dimasukkan ke fungsional umum. Di situ memang yang paling tinggi itu adalah pengelola pendidikan, dimasukkan ke situ fungsional umum, karena kalau nanti di fungsional tertentu itu harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dilalui. Kayak misalnya kalau di guru pemula kan ada yang namanya induksi itu. Ya. Ketika sudah ada induksi, kemudian dia harus mengikuti diklat pajak, kemudian dia harus mengikuti diklat guru kan, istilahnya diklat fungsional atau diklat substansi katakanlah begitu. Nah kalau sudah itu kan kemudian muncul CPNS, muncul PNS ya, PNS. Nah ketika PNS maka di situ nanti kalau misalnya selama SK guru pertamanya belum keluar, ini harus dicari misalnya menjadi pengelola pendidikan atau pengadministrasi atau apa, biar clear ininya pembayaran tunjangan kinerjanya ini harus clear. Legal gitu Pak ya istilahnya ya. Ya betul, biar tidak terjadi ini. Makanya saya juga minta kepada teman-teman kepala bidang untuk berkolaborasi atau berkoordinasi dengan Kabak TU biar duduk masalahnya. Tapi in prinsip terkait dengan tunjangan kinerja itu diberikan kepada siapapun, baik dia PNS maupun CPNS, selama dia berkinerja, maka dia berhak mendapatkan tunjangan kinerja. Nah, mengenai jabatan, kalau di kasus di kami, di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, itu kan misalnya kayak analis gitu, dia di grade 7, bukan di grade 8.
Nah, bukan di grade 8, tapi di grade 7, karena dia adalah calon analis, bahasanya begitu. Analis ya. Nah, dia dibayarkan di 80% dari grade 7. Nah, Berarti gitu. ini sangat sangat bergantung pada apa yang tertulis di dalam SK, Pak SK, ya. iya betul sekali. Karena nanti auditor yang dilihat juga SK itu. SK. Nah, makanya kami harapkan untuk menyusun SK itu perlu koordinasi dan kolaborasi antara kepala bidang madrasah dengan Kabak TU, biar nanti bisa klop itu. Nah, mengenai jabatannya apa saja, saya kira bisa melihat di PMA 51 Baik, baik. tahun 2014. Itu saya kira Bapak Ibu nanti bisa melihat itu. Terakhir Pak nih, Betul. beberapa kali saya bertemu dengan Bapak Ibu guru dari seluruh Indonesia itu menyampaikan tuh seperti ini, Pak. Tunjangan kinerja guru madrasah kan didasarkan pada golongan ya Pak, yang sekarang regulasi sekarang tuh. Golongan 3A, 3B, kelas jabatannya 8, 3C, 3D, kelas jabatannya 9, begitu Pak ya. 4A sampai 4C, kelas jabatannya 11. Kemudian 4D, 4E, kelas jabatannya kan 13 gitu ya. Nah, sementara dalam praktek kinerja di madrasah, itu banyak guru yang pangkatnya masih rendah, tetapi memiliki pekerjaan yang dalam tanda kutip lebih banyak. Misalnya telah menjadi wakil kepala madrasah, atau menjadi kepala laboratorium, atau menjadi kepala perpustakaan. Itu kan tugas tambahan guru kan banyak itemnya itu. Sementara ada guru yang pangkatnya sudah tinggi, misalkan golongan 4A, tetapi hanya murni sebagai guru saja tanpa ada tugas tambahan. Apalagi nanti Ya. kalau yang 4A ini berpesan, Pak, saya ngajar 24 jam saja ya, misalkan. Itu berarti kan lebih ringan lagi, nah begitu. Tetapi mereka tukinnya jauh di atas yang 3B, misalkan, yang sebenarnya sudah punya tugas tambahan banyak. Ini wacana saja, Pak. Misalnya, mungkin tidak kalau misalkan nanti kelas jabatan itu didasarkan pada misalkan guru murni saja kelasnya berapa, kemudian guru murni plus wakil kepala, atau guru plus kepala lab misalkan grade berapa, guru plus kepala perpustakaan berapa. Nah, itu menurut teman-teman guru akan lebih sesuai dengan kinerja. Nah, ini tanggapan Bapak gimana? Ini hanya di luar konteks ya Pak ya, karena banyak obrolan di ketemu sesama guru. Wah, saya 3C tapi saya sudah jadi wakil kepala, itu pekerjaannya banyak begitu. Sementara teman justru makin senior biasanya makin tidak mau dengan tugas tambahan. Nah, begitu Pak. Ini dinamika di madrasah. Kira-kira tanggapan Bapak gimana ini? Oke, jadi itu kan terkait dengan beban kerja ya. Overload pekerjaan itu memang untuk saat ini tunjangan kinerja masih berbasis itu ya, masih berbasis kelas jabatan. Nah, makanya kalau menurut saya bagi guru-guru yang masih di 3B atau 3A katakanlah begitu, kemudian berkinerja tinggi, kalau menurut saya ini saran saya, mendingan kenaikan pangkatnya segera diurus. Semakin tinggi pangkat Bapak Ibu, maka ketika nanti misalnya Bapak Ibu sudah di 3C, itu kan sudah masuk di guru muda kan, nah sudah masuk di jabatan guru muda. Nah kemudian kalau misalnya sudah bisa disampai 4A, berarti kan Bapak Ibu sudah madya. Nah, memang kami dorongnya di situ, yaitu pada kenaikan pangkat itu Jadi diurus. sekaligus ini mendorong guru supaya segera jadi guru utama, begitu Pak ya? Nah gitu. Oke. Memang harapan kita kalau target kita kan untuk kita kan ingin mewujudkan ya 100 orang guru utama, 100 kepala madrasah utama, dan 100 pengawas utama. Amin. Nah, kalau misalnya teman-teman yang dari 3B kemudian telaten ngurus Mengembangkan diri. pangkat 3B, kemudian 3C, 3D, kemudian 3D ke 4A terus sampai itu, maka itu nanti akan berbanding lurus dengan tunjangan kinerja. Ya. Karena memang di tunjangan kinerja itu basisnya adalah nilai dan kelas jabatan. Baik Pak Rafiq, terima kasih banyak ya. Ini obrolannya sudah 20 menit Pak Rafiq. 20 menit. Terima kasih banyak. Sekaligus ini kami dari tim Bidik Mutu, Bincang Pendidikan Bermutu, Mankota Singkawang, mohon doa restu ini Pak. Saya kira kegiatan ini atau acara ini kami dari Direktorat GPK, saya mewakili dari Direktorat GPK sangat mendukung ini ya.
Karena ini merupakan salah satu sarana untuk mensosialisasikan apapun. Barangkali nanti kita bicara-bicara ini kan masalah tunjangan kinerja. Nanti kita bicara PPG. Mungkin juga kita berbicara tentang induksi misalnya, atau kita berbicara tentang PKB, atau kita berbicara tentang yang lain. Saya kira topik-topik ini sangat banyak, apalagi terkait dengan madrasah ini kan bukan hanya menyangkut tunjangan kinerja kan, juga menyangkut siswa, juga menyangkut kelembagaan, juga menyangkut kurikulum, juga menyangkut guru-gurunya, juga menyangkut tenaga kependidikannya, dan yang tidak kalah penting adalah akreditasinya. Nah, ini saya kira satu hal yang ini. Saya kira saya sangat mendukung kegiatan ini, semoga lancar dan bisa terus-menerus dan istiqomah. Amin. Barangkali itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ainur Rafiq, sehat selalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita bermanfaat dan menjadi amal soleh untuk kita semua. Terima kasih Pak Ainur Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.